Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Febriantika dari Prodi Pendidikan Tari dengan NIM 20332040. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya tentang etika wirausaha. Etika wirausaha dalam istilah itu lebih populernya adalah etika bisnis. Seorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang tidak benar. Etik itu ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang secara umum. Dapat ditemukan ada 10 prinsip etika yang dapat mengarah kepada perilaku usaha atau etika bisnis. Yang pertama itu menjaga kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mengejar keuntungan yang wajar. Semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Cara atau usaha mempertahankan etika bisnis harus dijaga dan dipertahankan. Untuk mempertahankan etika bisnis dapat dilakukan dengan cara menciptakan kepercayaan, mengembangkan kode etika, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, melindungi hak-hak perorangan, mengadakan peralatan dan sosialisasi etika, melakukan audit etika secara prodik, mempertahankan standar etika yang tinggi, terus menciptakan budaya komunikasi dua arah, menghindari dari perbuatan tercela, melibatkan semua personal karyawan dalam mempertahankan etika. Terus yang terakhir itu budaya dalam bisnis ialah karakteristik suatu organisasi atau bisnis yang mencangkup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang dianut oleh seluruh jajaran pembisnis. Misalnya, pada sebuah bisnis dapat kita lihat bagaimana pembisnis berpakaian, berbicara, melayani tamu, pengaturan kantor, dan banyak lagi. Pengembangan budaya dalam bisnis harus dilakukan karena sangat bermanfaat untuk meningkatkan sense of identity, komitmen bersama, stabilitas internal bisnis, pengendalian sifat-sifat yang kurang baik, dan akhirnya akan menjadi pembeda suatu bisnis dengan bisnis lain, dan akhirnya akan menimbulkan citra tersendiri bagi kemajuan bisnis. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis, dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarah mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Selain itu, dapat menghindari citra buruk seperti penipuan serta cara kotor dan licik,
Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. Ada 4 contoh etika bisnis. Itu yang pertama, menyebutkan nama. Pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik. Namun, jika nama Anda terlalu panjang untuk diucapkan, Anda dapat menyingkatnya sedikit. Yang kedua itu, berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegas kehadiran Anda. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda dapat sedikit membungkuk. Dengan begitu, rekan bisnis akan melihat bahwa Anda adalah orang memiliki nilai positif dan memiliki citra baik. Selanjutnya yang ketiga itu, ucapkan terima kasih. Ketika Anda menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. Namun jangan pernah ucapkan kata tersebut secara berlebihan. Dengan mengucapkan terima kasih secara berlebihan, rekan kerja akan memandang bahwa Anda sangat membutuhkan bantuan dari mereka. Setelah pertemuan selesai, ada baiknya untuk mengirimkan pesan dan mengucapkan terima kasih melalui email. Terus selanjutnya yang keempat, bayar tagihan ketika mengundang. Terkadang pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah kafe, restoran, dan lain sebagainya lah pokoknya. Sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya membayar tagihan tersebut. Jika rekan bisnis menolak karena alasan dia laki-laki dan Anda perempuan, Anda tetap harus membayarnya dan katakan bahwa perusahaan akan menggantinya. Selanjutnya itu ada manfaat etika dalam berbisnis. Yang pertama itu pengendalian diri. Pelaku bisnis harus mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. Selanjutnya pengembangan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, setiap pembisnis dapat membentuk sebuah jati diri perusahaan sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan, seperti matangnya konsep bisnis perusahaan sehingga membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, suasana persaingan sehat. Persaingan bisnis yang ketat baik terjadi pada internal atau eksternal perusahaan. Hal tersebut dapat diatasi dengan sehat jika memiliki kesadaran atas etika bisnis serta tanggung jawab yang baik saat akan menjalankan suatu bisnis. Sehingga hal ini dapat membuat bisnis tersebut mampu bersaing di tengah persaingan yang ketat. Nah, selanjutnya yang ketiga, sikap saling percaya. Dengan adanya sikap saling percaya antar individu, maka akan memberikan kelancaran pada suatu bisnis. Terus yang keempat, kepentingan bersama. Dengan kesadaran etika pada tiap individu akan berdampak pada pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, sehingga untuk mewujudkan tujuan atau meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis tidak begitu sulit. Selanjutnya yang kelima, ada kenyamanan dalam berbisnis. Ini harus mempunyai kenyamanan. Kenyamanan berbisnis ini dapat mendorong pelaku bisnis untuk bekerja lebih optimal sehingga memberikan dampak positif bagi bisnis setiap tercapainya tepat waktu.
Hal ini pun dapat juga memberikan peran penting dalam meraih kesuksesan dalam berbisnis. Perusahaan juga harus memiliki laporan keuangan yang tepat. Tanpa adanya laporan keuangan, perusahaan tidak akan dapat berkembang dengan mudah. Jurnal itu adalah software akuntansi online yang membantu Anda menyiapkan laporan keuangan secara instan. Dengan jurnal, Anda juga dapat mengelola keuangan dimanapun dan kapanpun, serta memonitornya secara real time. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.